Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Atikasari dari 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan pemerintahan Belanda. Perlawanan rakyat di Indonesia sebelum tahun 1800. Yang pertama, perlawanan Sultan Ba'abullah Ternate terhadap Portugis. Yang kedua, perlawanan Sultan Agung Mataram. Yang ketiga, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Yang keempat, perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC pada tahun 1654 sampai 1655. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perlawanan Sultan Ba'abullah Ternate terhadap Portugis. Kedatangan bangsa Portugis di Ternate pada tahun 1512 berusaha memonopoli perdagangan. Hal itu menimbulkan kebencian bangsa Ternate. Tahun 1565, rakyat Ternate menyerang benteng Santo Paulo dipimpin Sultan Harun, namun gagal. Setelah itu, perlawanan dilanjutkan Sultan Ba'abullah dan berhasil menguasai Santo Paulo dan Portugis diusir dari Ternate. Perlawanan Sultan Agung Mataram. Sultan Agung mengirim kerajaan Mataram untuk menyerang Belanda di Batavia pada tahun 1628, merupakan serangan pertama, namun gagal karena kehabisan perbekalan. Serangan kedua, pada tahun 1629, Mataram menyerang VOC di Batavia dan mengalami kegagalan sehingga perlawanan kembali dilanjutkan di bawah pimpinan Tronojoyo kepada Untung Senopati serta perlawanan Mangkubumi dan Raden Mas Said. 3. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Perlawanan rakyat Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, namun putranya Sultan Haji bersekutu dengan Belanda. Hal ini menyebabkan pihak Belanda dapat ikut campur dalam urusan kerajaan Mataram. Setelah Sultan Ageng mencopot kekuasaan Sultan Haji, ia meminta bantuan pada VOC untuk menyerang ayahnya. Kerajaan Mataram akhirnya dikuasai oleh Sultan Haji dan dikontrol oleh VOC. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Batavia. Yang keempat, perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC pada tahun 1654 sampai 1655. Penyebab terjadi perlawanan adalah 1. Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. Yang kedua, Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar. VOC mengajukan perjanjian damai dengan Makassar yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk memperkuat pasukan. Kemudian, Belanda bersekutu dengan Arupalaka atau Raja Bone yang merupakan musuh Sultan Hasanuddin. Belanda akhirnya menguasai Makassar dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya. Perlawanan rakyat di Indonesia sesudah tahun 1800. Yang pertama, perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura. Yang kedua, Perang Paderi pada tahun 1821 sampai 1838. Yang ketiga, Perang Diponegoro. Yang keempat, perlawanan rakyat Bali. Yang kelima, Perang Aceh. 1. Perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura. Sejak Belanda berkuasa di Maluku, rakyat menjadi sengsara, sehingga rakyat semakin benci, dendam kepada Belanda. Di bawah pimpinan Patimura atau Thomas Matulesi, rakyat Maluku bangkit melawan Belanda tahun 1817 dan berhasil menduduki benteng Dorset dan membunuh Residen van der Burg. Belanda kemudian meminta bantuan ke Batavia sehingga perlawanan Patimura dapat dipatahkan. Patimura kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung pada bulan Desember 1817. Dalam perjuangan rakyat Maluku ini juga terdapat seorang pejuang wanita yang bernama Christina Marta Tiahahu. Yang kedua, Perang Paderi. Pada mulanya, Perang Paderi merupakan perang antara kaum adat dan kaum ulama. Penyebabnya yang pertama, 1. Terdapat perbedaan pendapat kaum ulama dan adat. Kaum ulama menghendaki pelaksanaan ajaran agama Islam berdasarkan hadis. Yang kedua, kaum ulama ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat seperti berjudi, menjamu ayam, dan mabuk. Karena terdesak,
kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Tetapi kemudian kaum adat sadar bahwa Belanda ingin menguasai Sumatera Barat. Kemudian, kaum adat bersatu dengan kaum Paderi untuk menghadapi Belanda. Karena terdesak, Belanda mengirim bantuan dari Pulau Jawa yang diperkuat oleh pasukan Sentot Alibasa Prawirodirjo. Oleh karena itu, Sentot Alibasa Prawirodirjo ditangkap dan dibuang ke Cianjur karena berpihak kepada kaum Paderi. Dengan siasat benteng Stelsel, Belanda mengepung dan menangkap Imam Bonjol, kemudian dibuang ke Cianjur lalu dipindahkan ke Manado hingga wafat pada tahun 1864. Yang ketiga, Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Penyebab terjadinya ada dua sebab umum dan sebab khusus. Adapun sebab umumnya yaitu pertama, penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat pajak. Yang kedua, campur tangan Belanda dalam urusan istana. Yang ketiga, munculnya kecemasan di kalangan para ulama karena berkembangnya budaya barat. Adapun sebab khususnya, yaitu Belanda membuat jalan di Tegalrejo yang melewati makam leluhur Diponegoro tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dalam perang ini, Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya yang didukung oleh kaum bangsawan dan ulama serta bupati, antara lain Kiai Mojo dan Sentot Alibasa, memisahkan diri. Lemahnya pasukan Diponegoro menyebabkan Diponegoro menerima tawaran Belanda untuk berunding di Magelang. Dalam perundingan ini, pihak Belanda diwakili oleh Jenderal de Kock. Namun, perundingan mengalami kegagalan dan Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Batavia. Selanjutnya dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar dan meninggal di benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. 4. Perlawanan rakyat Bali. Sebab umumnya yaitu adanya hak tawan karang, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap kapal yang terdampar di perairan Bali menjadi milik Raja Bali. Sebab khususnya menyangkut tuntutan Belanda yang ditolak Raja Bali. Berisikan 1. Hak tawan karang dihapus. 2. Raja harus memberi perlindungan terhadap pedagang-pedagang Belanda di Bali. Yang ketiga, Belanda minta diizinkan mengibarkan bendera di Bali. Perlawanan rakyat Bali dipimpin Pati Gusti Ketut Jelatik dari Kerajaan Buleleng didukung kerajaan-kerajaan lain di Bali. Dalam pertempuran melawan Belanda, rakyat Bali mengobarkan perang puputan dengan pusat pertahanan di Benteng Jagaraga. Karena persenjataan Belanda lengkap, akhirnya Bali berhasil dikuasai Belanda. Yang kelima, Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Perlawanan dipimpin oleh para bangsawan dan para tokoh ulama seperti Tengku Umar, Tengku Cikditiro, Panglima Polem, Cut Nyadin, Cut Mutiara, dan lain-lain. Penyebabnya adalah Belanda melanggar perjanjian Traktat London pada tahun 1824 dan berisi bahwa Inggris dan Belanda tidak boleh mengganggu kemerdekaan Aceh. Untuk menguasai Aceh, Belanda menggunakan cara yang pertama, konsentrasi stealth. Yang kedua, mendatangi ahli agama Islam, Snoushor-Yonye. Cara tersebut dapat mempersempit ruang gerak pasukan Aceh, sehingga Aceh akhirnya dapat dikuasai oleh Belanda. Kemudian raja-raja di daerah yang berhasil dikuasai diikat dengan pelakat pendek. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.